Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 113. Chapter 113 Kota Blackwing. Kota Daun Merah, daerah kumuh. Meski masih siang hari, Enchanted Bar dipenuhi dengan pemain merah yang melangkah di sepanjang batas kegelapan. Namun, di antara kerumunan pemain ini, ada beberapa pemain hijau yang hadir di bar, tampaknya sangat tidak pada tempatnya. Para pemain ini adalah Iron Sword Lion dan beberapa bawahannya. Surga mutlak, aku ingin kau membegal seseorang untukku. Sebutkan harga Anda, kata Iron Sword Lion kepada pria di depannya. Pria yang memasang ekspresi tegas saat ini sedang minum dari botol bir. Laki-laki yang tampak galak itu tidak mempedulikan Iron Sword Lion, salah satu lengannya melingkari wanita cantik yang memikat, sementara yang lainnya memegang botol bir. Pria itu hanya memikirkan urusannya sendiri ketika dia menggoda wanita itu, bibirnya melengkung menjadi senyuman jahat, memberi orang lain perasaan dingin. Ekspresi Iron Sword Lion segera tenggelam. Di sampingnya, Drifting Blood langsung menghantamkan tangannya ke atas meja, sambil mengutuk, "Hei, tidak bisakah kamu mendengar bahwa bos kami berbicara kepadamu? Berhentilah mencoba bersikap tuli." Petik 2. Tepat setelah Drifting Blood selesai berbicara, belati secerah salju menebas lehernya. Belati itu kemudian menusuk ke dalam jantungnya, akhirnya tiba-tiba ditarik ke bawah dan mengiris luka yang dalam. Sebuah tusukan, tarikan, dan tebasan, ketiga gerakan itu dilakukan dengan cara yang sangat alami. Sebelum Drifting Blood bahkan bisa berteriak kesakitan, tubuhnya sudah jatuh ke tanah. Surga mutlak, apa yang kamu coba lakukan? Saya di sini untuk membicarakan bisnis. Apa maksudmu membegal bawahanku? Menonton Drifting Blood langsung ditangani, Iron Sword Lion berteriak. Namun, dia tidak berani menyerang pria di depannya, karena dia tahu bahwa jika dia mengambil tindakan, akhir hidupnya hanya akan mirip dengan Drifting Blood. Karena saya menyukainya. Apa? Ada yang ingin Anda katakan tentang itu? Absolute Heaven tertawa saat dia dengan acuh tak acuh melihat Iron Sword Lion. Dia dengan santai mengacungkan belatinya, menciptakan gambar bunga. Kamu Iron Sword Lion marah pada kegilaan, tapi dia masih tidak berani mengeluarkan kutukan dari mulutnya. Absolute Heaven adalah seorang pembegal dalam kehidupan nyata. Yang terkenal, untuk Bot. Dia juga ahli tingkat atas dalam game realitas virtual. Namun, hanya sedikit orang yang mengenalnya. Bagi mereka yang mengenalnya, mereka biasanya adalah orang-orang yang pernah dibegal olehnya sebelumnya. Ketika Iron Sword Lion biasa memainkan game wuxia lain sebelumnya, dia telah dibegal oleh Absolute Heaven beberapa kali sebelumnya, begitulah cara dia mengenal Absolute Heaven. Namun, temperamen Absolute Heaven sangat aneh. Mengenai hal-hal yang tidak dia minati, tidak peduli berapa banyak uang yang dia tawarkan, dia akan menolak untuk melaksanakannya. Ia hanya bersedia menjalankan tugas yang berhasil menarik minatnya. Hingga hari ini, dia belum pernah gagal satu tugas pun yang telah dia ambil. Jika Absolute Heaven diancam atau dipaksa melakukan sesuatu, seringkali, pelanggan yang melakukannya tidak mendapatkan akhir yang bahagia. Iron Sword Lion pernah melihat pelanggan yang menginginkan Absolute Heaven untuk membegal pemain kembali ke level 0 apapun yang terjadi. Namun, surga mutlak menolak untuk melakukannya. Pelanggan itu juga orang yang pemarah, menyatakan untuk mengambil tindakan terhadap Absolute Heaven juga. Akibatnya, pelanggan itu secara pribadi dibegal oleh Absolute Heaven sepanjang perjalanan kembali ke level 0, terpaksa menghapus akunnya pada akhirnya. Melihat Iron Sword Lion tetap diam, Absolute Heaven tersenyum. Dia kemudian kembali memeluk kecantikan di sisinya dan meminum birnya tanpa peduli di dunia, bertindak seolah-olah semua yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Drifting Blood yang terbegal di bar juga tidak menarik perhatian pemain lain. Itu karena kejadian seperti ini terjadi setiap hari di tempat ini. Semua orang sudah lama terbiasa melihatnya. Sementara itu, Iron Sword Lion hanya bisa menarik napas dalam-dalam beberapa kali, meredakan amukan di hatinya. Surga mutlak, jangan terlalu cepat menolak. Kalau kuberitahu nama orang ini, kamu pasti tertarik, kata Iron Sword Lion dengan nada serius. Namun, Absolute Heaven tetap tidak peduli, seolah-olah Iron Sword Lion hanyalah udara kosong. Orang ini disebut Ye Feng. Dia adalah ahli papan atas. Saya hanya ingin Anda membegalnya kembali ke level 0, atau memaksanya untuk menghapus akunnya dan memulai dari awal lagi. Untuk harga, terserah Anda untuk memutuskan.
Ironswood Lion mengeluarkan rekaman, mengirimkannya ke Absolute Heaven. Rekaman itu menggambarkan adegan di mana Ironswood Lion sendiri dibegal oleh Si Feng. 2 pedang, 4 gambar, mustahil untuk ditangkis. Serangan terakhir yang membegal Ironswood Lion juga sangat cepat dan anggun, tidak mungkin bagi siapapun untuk memblokirnya. Setelah melihat rekamannya, minat Absolute Heaven langsung tergoyahkan. Dia kemudian berkata, 1 juta kredit, pembayaran 1 kali. Hati Ironswood Lion mau tidak mau berkedut setelah mendengar harga ini. Namun, dia sudah lama mengetahui cara Absolute Heaven menetapkan harga berdasarkan kekuatan target. Biasanya, membegal pemain hanya akan menelan biaya sekitar 100.000 kredit. Ironswood Lion tidak membayangkan bahwa Si Feng akan sangat berharga, sebenarnya membutuhkan 1 juta kredit. Baik, berikan saya akun Anda, saya akan segera mentransfernya kepada Anda. Namun, berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan? Ironswood Lion sangat bertekad, bahkan jika dia harus menggali semua sumber dayanya, dia masih harus menyingkirkan Si Feng untuk menenangkan amarahnya. 5 hari, Absolute Heaven memandang Si Feng di dalam rekaman, dengan bersemangat mengatakannya. Mendengar jaminan Absolute Heaven, Ironswood Lion sudah bisa membayangkan pemandangan Si Feng terbegal kembali ke level 0. Dia kemudian mentransfer uang itu ke Absolute Heaven. Di sisi lain, orang yang dimaksud sudah tiba di kota Blackwing. Kota Blackwing adalah salah satu kota paling misterius di domain dewa. Itu jauh lebih berkembang daripada kerajaan bintang bulan. Hanya dengan berdiri di jalan, orang bisa melihat bangunan abad pertengahan yang tampak cantik dan bergaya Eropa. Meski saat itu malam hari, kota ini masih diterangi dengan lampu-lampu yang megah. Selain itu, NPC yang berjalan di jalanan semuanya berada di level 100. Bahkan ada beberapa NPC yang memiliki tier 2, dan bahkan tier 3, jobs. Rumor beredar ketika Raja Kerajaan Star Moon bertemu dengan penguasa kota-kota Blackwing, bahkan Raja diharuskan untuk bertindak dengan hormat karena takut menyinggung City Lord. Di dalam kota Blackwing, ada banyak hal menarik yang bisa ditemukan. Jika seseorang melakukan tur keliling kota, akan membutuhkan setidaknya beberapa minggu untuk melakukannya. Blackwing City juga memiliki banyak master dari berbagai pekerjaan gaya hidup yang tinggal di sini. Barang-barang yang dibuat oleh para master ini biasanya akan dijual di toko-toko di kota. Selain itu, pemain juga dapat membeli spesialisasi negara lain di Blackwing City. Ini jelas merupakan perawatan yang tidak ditemukan di kota biasa lainnya. Dengan semua atraksi ini, yang paling terkenal di antara mereka adalah rumah lelang kota Blackwing. Rumah lelang di sini mengadakan lelang setiap minggu sekali. Terlebih lagi, semua item yang dilelang adalah barang langka yang dijual oleh NPC. Item epic rank bahkan akan dijual dalam lelang mingguan ini. Item seperti itu pasti tidak mungkin dibeli di luar kota Blackwing. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa eselon atas dari semua kekuatan besar ingin datang ke kota Blackwing. Di sisi lain, bahkan jika rata-rata pemain datang ke sini, paling banyak, mereka hanya akan berada di sini untuk melihat-lihat. Itu karena mereka sama sekali tidak mampu membeli item yang dijual oleh NPC di sini. Selain itu, tidak ada monster liar di sini di kota Blackwing. Juga tidak ada misi yang bisa ditemukan di sini. Itu adalah kota yang murni dimaksudkan bagi para pemain untuk melakukan perdagangan di dalamnya. Kota Blackwing adalah surga, dicintai oleh para Taipan Game. Masih ada waktu 2 jam sebelum pelelangan dimulai. Aku akan membeli makanan khas setempat dulu. Si Feng melihat ke waktu, menemukan bahwa dia masih pagi. Dia memanggil kereta kuda, membawanya ke distrik bisnis kota Blackwing. Kota Blackwing terlalu besar. Jika Si Feng berjalan kaki, dia akan membutuhkan, paling tidak, 2-3 jam untuk tiba di distrik bisnis. Biasanya, pemain akan mengeluarkan uang untuk menyewa kereta kuda sebagai alat transportasi. Namun, menyewa kereta kuda tidaklah murah. Minimal, kereta kuda berharga 1 koin perak, dan tergantung pada jarak yang ditempuh, harganya juga akan berubah. Jika rata-rata pemain datang ke kota Blackwing pada periode permainan ini, kemungkinan besar mereka bahkan tidak mampu membeli kereta kuda. Setelah lebih dari 10 menit berlalu, Si Feng turun dari gerbong, tiba di toko teknik. Toko teknik ini tidak besar. Itu hanya sebuah bangunan kecil dengan 2 lantai. Ada papan kayu yang tampak tua tergantung di pintu masuk dengan kata-kata, "Bengkel Cruze," diukir di kayu. Meskipun toko itu tampak lusuh pada pandangan pertama, Si Feng tahu bahwa toko ini dibuka oleh Grandmaster Teknik, Cruze Gaia. Dia juga satu-satunya Grandmaster Teknik di kota Blackwing.
Sedangkan untuk toko teknik lainnya, semuanya dioperasikan oleh master teknik atau insinyur. Meskipun toko-toko itu tampak berkembang, barang-barang yang dijual oleh mereka semuanya sangat mahal, namun kualitasnya buruk. Dulu, si Feng sering ditipu oleh toko-toko itu. Si Feng membuka pintu, memasuki bengkel Cruze. Penjaga toko itu bernama Luciola, seorang gadis berwajah pemalu yang rambutnya diikat menjadi 2 ekor kuda. Jika seseorang menggunakan pengamatan mata, mereka akan segera menemukan bahwa gadis yang tampak lemah ini sebenarnya penyihir profesional, pekerjaan yang maju 2 tingkatan dari seorang ele spiritualis. Selanjutnya, dia bahkan berada di level 100. Seorang penyihir level 100 tingkat 2 dapat dengan mudah memadamkan satu kota daun merah. Jika seorang pemain berani membuat keributan di toko ini, mereka akan segera berubah menjadi tumpukan abu. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 114. Chapter 114 Rumah Lelang Blackwing. Sangat jarang bengkel Cruze memiliki pelanggan, dan masuknya si Feng ke dalam toko segera menarik perhatian Luciola. Lord Demon Hunter, aku ingin tahu item apa yang dibutuhkan tuanku. Toko kami memiliki berbagai macam barang, dan kami menjamin kualitasnya. Luciola berjalan ke arah si Feng, bertanya dengan hormat. Si Feng tidak berpikir bahwa, terlepas dari lokasinya, gelar pemburu iblis akan sangat dihormati. Judul bahkan berlaku di kota Blackwing. Saya ingin melihat barang baru yang Anda miliki minggu ini, jawab si Feng. Tuanku, toko kami dipenuhi dengan banyak barang baru minggu ini. Saya jamin tuan saya akan puas dengan mereka, kata Luciola. Bimbing aku ke mereka. Kalau begitu, si Feng menganggukkan kepalanya. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, dia belum pernah pergi ke lantai 2 toko. Dia bahkan tidak mengira ada barang yang dijual di lantai 2. Tuanku, silakan lewat sini. Sambil berkata demikian, Luciola membawa si Feng ke lantai 2. Lantai 2 dipenuhi dengan lemari pajangan, semuanya menampilkan banyak alat teknik langka yang menyilaukan mata seseorang. Di antara lemari pajangan, ada barang yang sangat menarik perhatian si Feng. Sepatu roket. Salah satu alat pelarian yang saleh di domain God. Dengannya, seseorang dapat dengan mudah melarikan diri ketika bertemu dengan bahaya di alam liar atau saat diburu oleh pemain lain. Apalagi, ini adalah peralatan epik yang dibuat oleh seorang Grandmaster Teknik. Terlepas dari apakah itu atribut atau efek, keduanya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sepatu roket peringkat umum. Namun, label harga yang tergantung di Epic Rank Rocket Boots adalah 1.200 gold yang menakutkan. Bahkan jika si Feng menganggap dirinya kaya, dia bahkan tidak mampu membeli sepersekian pun dari jumlah seperti itu. Setelah berkeliling melalui lemari pajangan, sebagian besar barang yang dijual semuanya sesuai dengan keinginan si Feng. Selain itu, mereka akan sangat membantu dirinya sendiri, dan dia tidak berharap bahwa dia bisa mengambil semuanya begitu saja. Namun, kantongnya tidak cukup dalam, dan dia hanya bisa meratapi nasibnya. Lord Demon Hunter, apakah barang-barang ini tidak sesuai dengan keinginan Anda? Melihat pelanggan yang telah lama ditunggu itu menggelengkan kepalanya, Luciola buru-buru bertanya. Namun, bagaimana si Feng berani memberitahu Luciola bahwa dia tidak punya uang sebanyak itu? Setiap item yang dipamerkan di sini, paling tidak, berharga sekitar puluhan hingga ratusan koin emas. Hanya berdasarkan 30 lebih koin emas di tasnya, dia paling banyak bisa membeli satu item di sini. Apakah Anda memiliki Frost Grenades di sini? Setelah memikirkannya, si Feng memutuskan bahwa akan lebih baik untuk membeli beberapa barang yang lebih berguna. Lord Demon Hunter, Frost Grenades dijual di Common Section di lantai pertama. Bagian VIP di lantai 2 tidak menjualnya. Tuanku, tolong ikuti aku. Luciola membawa si Feng ke lantai pertama sekali lagi. Pada saat ini, si Feng akhirnya menyadari bahwa lantai 2 adalah bagian VIP. Tidak heran barang-barang yang dipamerkan di sana sangat mahal. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia menemukan workshop ini di sini, dia sudah berada di sekitar level 70 hingga level 80. Namun, dia tidak memiliki gelar Demon Hunter pada saat itu, jadi dia hanya bisa berbelanja di Common Section. Namun, bahkan kemudian keuntungannya sudah melimpah. Sekarang, dia secara tidak sengaja menemukan bagian VIP di lantai 2. Apalagi banyak sekali barang yang dijual di bagian itu. Sayangnya, uang yang dia miliki terlalu sedikit untuk membeli apapun. Dia hanya bisa datang lagi di masa depan, setelah mendapatkan lebih banyak uang. Sehubungan dengan lebih rendahnya jumlah barang yang dijual di lantai pertama, harganya juga jauh lebih rendah.
Lord Demon Hunter, ini adalah Frost Grenades yang Anda minta. Mereka dikategorikan menjadi 3 tingkatan. Bolehkah saya tahu tipe apa yang Anda cari? Petik 2. Basic Frost Grenade. Efektif melawan monster dan pemain di bawah level 30. Menimbulkan 200 kerusakan beku dalam radius 10 yard, yang membekukan target selama 5 detik, lalu mengurangi kecepatan gerakan sebesar 60% selama 12 detik. Harga, 1 silver 50 coppers. Granat embun beku menengah. Efektif melawan monster dan pemain di bawah level 70. Menimbulkan 800 kerusakan beku dalam radius 12 yard, yang membekukan target selama 5 detik, lalu mengurangi kecepatan gerakan sebesar 60% selama 12 detik. Harga, 10 perak. Granat Frost tingkat lanjut. Efektif melawan monster dan pemain di bawah level 120. Menimbulkan 2000 kerusakan es dalam radius 15 yard, yang membekukan target selama 5 detik, lalu mengurangi kecepatan gerakan sebesar 60% selama 12 detik. Harga, 70 perak. Hanya 1 intermediate Frost Grenade yang cukup untuk membegal seorang level 5 MT secara instan, yang dilengkapi dengan bronze equipment. Sementara itu, meskipun basic Frost Grenade tidak dapat langsung membegal pemain, ia dapat membekukan mereka selama 5 detik, diikuti dengan pengurangan 60% dalam movement speed selama 12 detik. Efek ini terlalu menakutkan. Adapun Advanced Frost Grenades, item ini bukanlah sesuatu yang pemain biasa bisa main-main. Tidak menyebutkan 2000 kerusakan akibat es, itu juga memiliki radius efektif 15 yard. Jika Si Feng menggunakan item ini dalam pertempuran sebelumnya dengan Martial Union, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Melempar 3 benda ini saja akan membebaskannya dari semua masalahnya. Namun, 1 Advanced Frost Grenade sudah berharga 70 silver coins. Itu adalah label harga yang terlalu mahal. Selain itu, menggunakan item seperti itu pada levelnya terlalu boros. Aku ingin 3 tumpukan Basic Frost Grenades dan 30 unit Intermediate Frost Grenades. Si Feng berpikir bahwa yang terbaik adalah membeli beberapa Intermediate sebagai tindakan pencegahan. Jika dia akhirnya diburu oleh Uni bela diri lagi, granat Frost menengah ini akan membantunya menyingkirkan semua masalah itu. Tumpukan Frost Grenades terdiri dari 200 unit, dan 3 tumpukan utuh akan cukup untuk bertahan dalam waktu yang sangat lama. Lord Demon Hunter, Anda dapat menikmati diskon 10% di toko kami. Jumlah total untuk item ini adalah 10 gold 80 silver. Luciola mengeluarkan semua item yang diminta, berkata setelah membuat perhitungan cepat. Baik, Si Feng merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya, bahkan dengan statusnya sebagai Raja Pedang tingkat 3, dia tidak pernah menerima diskon saat membeli item di sini. Dia tidak membayangkan bahwa gelar pemburu iblis akan begitu luar biasa, bahkan memberinya diskon di kota Blackwing. Ini benar-benar kebahagiaan yang tidak terduga. Setelah membeli Frost Grenades, Si Feng naik kereta kuda ke jantung area perdagangan, rumah lelang Blackwing. Rumah lelang Blackwing adalah salah satu bangunan paling megah di dalam kota Blackwing. Tanah yang diambilnya seluas 4 lapangan sepak bola. Apalagi gedung itu memiliki 188 lantai. Royalti dari berbagai negara di domain God, dan bahkan karakter hebat, seperti NPC tier 5, terkadang mengunjungi tempat ini untuk membeli item. Segera setelah tiba di rumah lelang Blackwing, Si Feng telah memperhatikan bahwa sebenarnya ada selusin pemain yang mengantri untuk memasuki rumah lelang. Namun, pemandangan seperti itu bukanlah hal yang aneh untuk dilihat. Bahkan tempat kecil seperti kota Daun Merah berhasil memberikan izin ke kota Blackwing. Ada ratusan kota di bawah pengaruh kota Sungai Putih, sementara ada lebih dari 100 kota di bawah kekuasaan kerajaan Star Moon. Selain itu, ada ratusan negara di keseluruhan domain God. Oleh karena itu, adalah normal bagi ratusan pemain untuk muncul di Blackwing City sekarang. Orang-orang yang mampu datang ke kota Blackwing sekarang adalah mereka yang sangat beruntung atau mereka yang termasuk dalam eselon atas dari kekuatan besar. Namun, untuk rata-rata pemain yang tiba di tempat ini, mereka akan segera mengetahui bahwa meskipun kota Blackwing adalah lokasi yang bagus, tidak akan membantu bagi pemain biasa seperti mereka. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi mereka untuk menjual tiket masuk ke kekuatan utama, mendapatkan uang dengan cepat. Sementara itu, para pemain yang berbaris di sini semuanya memiliki level yang sangat tinggi. Yang tertinggi di antara mereka adalah pria berjanggut level 7. Pria besar itu mengenakan peralatan set perunggu level 5 lengkap dan juga membawa kapak besi misterius di punggungnya.
Sekilas pandang pada pria itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa kekuatan pria itu tidak bisa dianggap enteng. Sedangkan untuk pemain lain, mereka semua berada di level 6, masing-masing mengenakan peralatan set perunggu lengkap, dan tidak ada dari mereka yang ingin memiliki latar belakang yang sederhana. Melihat Si Feng berjalan mendekat, semua pemain ini menemukan bahwa Si Feng secara mengejutkan berada di level 7, level yang sama dengan pria berjanggut di samping mereka. Namun, set equipment berwarna putih keperakan dan halus yang dikenakan oleh Si Feng sedikit mengeluarkan tekanan yang dingin dan berat. Meskipun itu adalah set equipment perunggu, sekali melihatnya dan siapapun bisa tahu bahwa itu bukan hanya set equipment biasa. Selain itu, bahkan ada bagian individual dari peralatan peringkat rahasia perak. Meskipun mereka tidak tahu berapa peringkat pedang hitam yang tergantung di pinggang Si Feng, pedang lainnya memancarkan cahaya dari peralatan rahasia perak. Dibandingkan dengan pria berjanggut, Si Feng jelas jauh lebih kuat, dan para pemain yang hadir segera mulai berpikir untuk berteman dengannya. Yang ini kuil angsa bulan yang sepi. Rekan teman, saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Apakah ini pertama kalinya Anda mengunjungi kota Blackwing? Seorang pendekar pedang level 6 yang lembut dan berpenampilan ilmiah berjalan ke atas dan bertanya pada Si Feng. Setelah tiba di kota Blackwing, Si Feng tidak menyamarkan peralatannya, meninggalkan mereka dalam penampilan aslinya. Dia hanya mengubah penampilan wajahnya sendiri, mengubahnya menjadi penampilan pria parubaya, Black Flame. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengenalinya sebagai Ye Feng. Mendengar orang terpelajar ini memperkenalkan dirinya, Si Feng mau tidak mau menilai pria bernama Lonely Goose ini.